Jadi sebelum dia mati, dia belum jadi Tuhan, kata Paulus gitu. Gitu ya. Itu. Ya itu kalimatnya, bro. Jadi kalau saya itu bukan bagian nerangin gitulah. Ini bagian room yang sebentar gini kita happy aja. Itu tuh kalimatnya. Kalimat yang Anda tafsir begitu. Nah, aku nggak suka nerangin begitu ah. Oh, jangan ngomongin Paulus. Aku juga nggak suka Paulus. Rambutnya nggak gondrong kayak aku. Dia nggak suka. Aku suka yang gondrong-gondrong gitu loh. Aduh, bahaya lu. Ntar Kristen marah lo ya. Enggak, maksudnya saya itu mau mencairkan keadaan. Beda itu biasa, tapi jadi sahabat gitu loh. Orang Kristen kok nggak ada yang bisa kayak saya sih? Saya kan jadi sahabatmu kan sudah lama toh. Kita itu happy aja toh. Beda. Lo ngolokin gua nggak apa-apa, wong itu cuma, ya kan? Aduh. Terus menurut lu bro, kenapa sih? Aku nggak lama ini soalnya. Kalau begitu saya persingkat, saya persingkat aja, saya persingkat. Ini saya yakin kau kuasai ini. Soalnya masalah kaki 4 nih. Kenapa kaki 4 itu yang BABI itu bisa dimakan orang sekarang? Kenapa kira-kira? Begini bro, begini. Ini aku jawabannya beda. Orang Kristen mau marah boleh, orang Advent marah sama aku boleh. Jadi orang itu memahami kekristenan itu sebuah agama yang beraturan, nggak boleh ini, nggak boleh begitu. Oke. Tetapi pada intinya Tuhan itu nggak peduli dengan ini dan itu. Dia pedulinya menyelamatkan. Nah, sebelum Yesus selesai, itu ada aturan Taurat. Nah, buktinya apa? Ketika Taurat selesai ditulis, Yesus itu tidak melenyapkan, tapi dia mengenapi. Mengenapi apa? Supaya hati manusia hayatnya diganti dengan hayat. Nah, bagaimana orang Kristen jadi baik? Ya hidup dengan hayatnya. Aturan itu sudah digulungnya menjadi hati yang diganti. Kristen itu manusia baru, bukan agama Kristen. Apakah dengan mengkonsumsi babi itu lebih baik? Begini, orang itu nggak peduli mengkonsumsi babi atau semut atau kecoa ya kan? Buset. Ketika itu, gini bro, itu hubungannya dengan kesehatan, gitu loh. Jadi kalau dihubungkan dengan religius, jelas bahwa kekristenan itu bukan agama yang beraturan begitu. Aturannya adalah ganti hati, manusia baru. Itu, nah Kristen itu banyak nggak bisa jawab. Dia kembali lagi ditarik ke peraturan, hukum Taurat, nggak boleh ini, nggak boleh. Kristen bukan peraturan, tapi hati yang diganti, manusia baru, manusia ilahi, warga surga. Ya mereka nggak paham, ya nggak apa-apa. Makanya aku minta bantu kalian serang dia, serang aja, aku seneng. Kristen yang begitu. Nanti baru ketemu aku, tak ajari lagi, tak hantam lagi. Tapi lu nggak makan babi ya bro? Oh, kalau punya duit aku beli, babi mahal ya. Buset. Aku belinya nasi kucing. Waduh. Lebih mahal sih tahu. Spi 150 babi. Lu. Aku tuh pengen 70.000 nggak bisa kau beli. Pengen kau biar sama kamu ngobrol-ngobrol ngopi gitu loh, mesti happy banget ya. Kapan tuh ada reuni tak datang ngobrol-ngobrol? Coba Bang Handi, apakah Edi ini masih nggak hatinya masih benar nggak? Coba di notice dulu Bang Handi. Dia nggak bisa open cam sih. Waduh. Kalau open cam gue bisa dulu, gue terapi sementara lah gitu. Cuma nggak bisa open cam. Terus tuh. Coba gue nih, betul nggak dalam dompetmu sekarang isi duitnya Rp56.200? Kok persis? Ya ampun, astagfirullahaladzim. Kok tahu? Iya, Bang Handi itu paranormal, kadang parah, kadang-kadang normal. Iya bener, 56.000 bener itu. Jangan kau isi dompetmu, isi bijimu aja gue tahu. Aku nggak lama loh, makanya aku bertanda. Aku nggak lama. Iya teman agama Kristen yang berdiskusi silakan ya. Bro Hendy, target itu kamu yang muda, ternyata open camp sudah agak sepuh ya, agak umur ya. Udah sepuh aku. Iya, tapi suaramu kayak orang muda. Aku seneng loh semangatmu. Bener, ya, lu salah lihat kali bro. Iya, kamu pernah open camp sama aku toh. Satu aku call. Ya ampun. Ya aku ini sudah umur 60 tahun bro, 60 tahun kurang 10 lah. Gitu. Iya, teman-teman yang agama Kristen yang berdiskusi selain minta permintaan ya agama Kristen.
Bro, aku mau makan nih, pamit dulu ya. Dilanjut, tak dukung. Iya Pak. Baca Bismillah sebelum nyuap. Ingat. Yuk teman-teman yang agama Ya, yang mau diskusi, Bismillahirrahmanirrahim. silakan minta Rabbana atina fid dunya hasanah. Tahu aku lah semua. Oke ya. Ya. Nah nih yang agama Kristen yuk. Ini Sanora dari tadi diem-diem aja. Oten kali. Tanya coba. Enggak, kalian kan lagi debat. Masa aku mengganggu? Tidak Oh lah. iya, udah tanya. Mau ditanyain apa? Mau nanyain Bang Handi silahkan. Tidak. Mau nanyain Bang Handi udah makan apa belum gitu. Oh iya. Bang Adi udah makan apa belum? Belum. Bang Gunggu. Aku lagi salah jawab WA kan, kok tulis belum. Aku disuruh Bang Adi, aku disuruh Ibes. Agama Kristen yang mau diskusi silakan minta punya Kristen ya Kristen. Harus dipancing satu aja, Bang Juma. Pakai apa? Pakai ini aja, kritik teks. Jangan usah. Satu. Jadi kalau Iya. kritik teks aman. Jangan gue yang mancing. Kalau gue yang mancing yang ada yang naik pada emosi. Kalau gue yang mancing yang ada. Nah, hotel. Yang mudah-mudah aja lah. Coba di Matius 1, Bang Juma tahu ini ya, Mak. Enggak, boleh enggak ini Jalan Bang tahu Yas? ya. Bang Yas. Matius. Nggak Ya. boleh monolog lah. Bang, enggak apa-apa. Insyaallah nanti. Matius 1 dari 18, 19, 20 tentang satu perikopnya itu tentang kelahiran Yesus Kristus. Oke ya, saya bacain ya. Kelahiran Yesus Kristus 18-nya adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Di sini, teman-teman, apakah sudah menikah belum? Belum, oke. Di 19, kita baca lagi. Karena Yusuf, suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Yang 19 ini sudah menikah atau belum? Udah. Kita ke 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah Roh Kudus. Mimpi ini sudah menikah atau belum? Sudah. Belum. Belum. 21. Saya nggak lebih-lebihin, nggak menafsirkan ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. 22. Hal itu terjadi supaya genaplah dalam difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Dia mengambil Maria sebagai istrinya. Baru mau nikah sudah nikah atau belum? Baru mau. Nah, udah 25-nya tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Dari pembicaraan itu, dari kita yang bacain, dari 18 itu tidak menikah, 19 dikatakan menikah, sudah beristri, 19 tidak menikah. Nah, coba runtutan ini benar atau tidak? Itu aja ya. Ini untuk para otot-otot di bawah, cermati dengan yang baik. Terima kasih. Teman-teman Lanjut. yang silakan naik agama
minta permintaan ya. Ayo yang nekat naik. Yesus, Yesus. Apakah tadi saya menafsirkan atau tidak? Tidak. Nah gitu, aman itu. Yang nggak boleh itu menafsirkan dari ajaran-ajaran pokok. Kalau perlu monolog. Cuman untuk menghindari supaya kita nggak kepleset, hindarilah monolog. Begitu, Bang Villa. Ini soal Nanya suara Bang, paling kecil. Ayo teman-teman yang agama Kristen ya, yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Oke, udah ada. Janu Santoso kok bikin ribut tadi. Halo, selamat malam Tarigan Edison. Selamat malam. Oke. Agama apa, Bang? Kristen. Oke. Diskusi kita. Enggak. Saya mengikuti dari tadi suaranya kecil kali, Bang. tentang Matius tadi itu. Menurut kalian, Kuatin suaranya, Bang. Kuatin suaranya. menurut penafsiran kalian udah menikah? Oh, saya tidak menafsirkan, Bang. Saya nggak menafsirkan, saya membacakan. Ya. Tadi kan Dia kamu membacakan, Bang. membacakan, kamu menanyakan, Juma menjawab, udah menikah belum? Udah, itu nafsir enggak? Nah, ini coba saya nanya ke Bapak ya. Pak Tadi Edi. nggak ada Bang Juma loh. Bang Juma nggak ada ngomong. Itu Bangnya saya jawab Ibes. Kamu tuh nggak bisa bedain suara ya? Ibet. Biasa headset gocengan gratis ongkir. Ada. Bawa Bang Juma. Jadi, Coba Bang, kalau begitu saya nanya Bang Tarigan deh. Bang hmm, Edison, ya, Bang Edison. Ini di 18 kelahiran Yesus Kristus di Matius 1:18. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Saya nanya, ini sudah suami istri atau belum, Bang? kan jelas di ayatnya itu sebelum mereka suami istri. Kok nanya Jadi lagi? belum, oke. Ke-19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Di sini belum suami istri kok mau menceraikan ya? Nah, saya jangan dulu yang kita baca Pak Edison aja. Di sini menurut Pak Edison sudah menikah atau belum? Dia di keterangan itu udah menikah atau belum? Di ayat itu. Ada yang menyatakan udah menikah enggak? Pertanyaannya begitu Pak. Gini, di situ ada kata tunangan, di situ ada kata suami istri, kemudian di situ ada kata cerai. Yang mana yang benar, gitu loh Pak. Itu kan ada kata tunangan tadi. Gini. Di ayat 18 belum bersuami istri. Di ayat 20 belum bersuami istri. Di ayat 19 sudah suami istri. Kata siapa? Lah, ini dia, oke. Kata Bibel. Karena Yusuf suaminya, ayat 19 berarti Maria sudah jadi istrinya dong. Karena dikatakan Yusuf suaminya. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Baru tunangan mau menceraikan, belum jadi suami istri. Bagaimana apa buktinya ini belum suami istri? Ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Berarti belum suami istri. Di ayat 20. Di ayat 19 sudah bersuami istri.
Orang jelas di situ, di konteks itu tunangan. Tunangan. Oke, Jadi- Kok tunangan. dipertanyakan? Kok kalian Kenapa kok- di kok 19 sudah kalian dibilang permasalahkan? suaminya? Orang jelas di konteks itu masih bertunangan. Oke, kalau masih Jadi kenapa pula bertunangan, kalian bilang kenapa sudah di menikah 19 belum? dibilang suaminya? Kalau sudah tunangan, kebiasaan mereka tunangan itu bisa Sudah bisa bersuami. dibilang calon suami itu bisa juga dibilang suami. Oh, calon istri itu juga dibilang gitu. istri. Kan berbeda pengertian Anda sama Iya, betul pengertian Pak. Bapak betul Pak. Deh. Satu-satu. Jadi menurut Pak Yain aja deh, yain aja deh, biar seneng, yain aja. jangan samakan budayamu sama budaya mereka. Ya. Jangan samakan Jangan, Pak. sama karakter Jadi menurut Pak mereka. Tarigan, Zaman sebentar, Pak Tarigan. 2000 tahun lalu berbeda dengan etika zaman sekarang. Jadi menurut Pak Tarigan, Berpikir itu Pak Tarigan gantian. jauhlah sedikit. Jangan berpikir sepanjang jarum aja. Sebentar. Lanjut Jadi Bang menurut Hadi. Pak Tarigan, bertunangan itu bisa dikatakan sudah suami istri. Betul ya Pak ya? Iya. Iya. Pertunangan itu sudah Ya, udah pasangan. dijawab iya tetap. udah. Sudah pasangan. Iya, udah dijawab iya kan tadi Pak. Bang Handi, Iya. Ya. itulah makanya mereka setelah sudah tunangan sudah bisa gitu, Bang. Gitu. Muhammad aja coba. ngawini Aisyah umur 6 tahun, dikawininya, dinikahinya. Mereka Kenapa bertemu salto? enggak? Mulai lagi. Kenapa salto ke sana? Mulai Kalau lagi. sudah Bertemu enggak? Pak, kalau Umur sudah 6 tahun. kalau sudah mengawini itu sudah halal. Nah, ini Mereka masalahnya bersetubuh enggak? Mereka bersetubuh enggak? tidak dijelaskan mereka bersetubuh atau tidak. Nah, sekarang Aduh. kalau kemudian Siti Aisyah disebut istri wajar karena sudah menikah, diceraikan pun wajar karena sudah menikah. Ini orang belum jadi istri, kenapa pernah diceraikan? melakukan hubungan Dengerin suami dulu Pak. istri enggak? Pak Tarigan dengerin dulu Pak. Ini orang belum disebut suami istri tapi kenapa mau diceraikan? Belum nikah, Oh. baru bertunangan. Apakah boleh orang yang bertunangan itu disebut suami istri? Jawab. Makanya Enggak, bukan makanya. Jangan kamu Apakah orang yang samakan sudah bertunangan itu adat bisa disebut suami Indonesia istri? sama adat Iya, orang ini Yahudi. adatnya orang sana, adat orang sana. Jangan kamu samakan Adat budaya orang sana, Indonesia adat sama orang sana budaya apa Yahudi. sudah boleh? Adat orang sana apa Ten, sudah nggak ada yang boleh? pinter. Apakah adat orang Jadi sana? istilah tunangan di Apakah- sana kamu tidak paham bagaimana istilah Apakah tunangan orang di yang dalam sudah adat bertunangan mereka. bisa disebut suami istri, Pak? Jadi kau pahami konteks itu. Pertanyaan Jangan saya tolong ayat-ayatnya dipahami. kau cari. Pertanyaan Jangan saya kamu tolong cari dijawab. ayat-ayatnya di Apakah mana orang yang kekurangannya. bertunangan itu Tapi sudah bisa disebut pahami suami istri? Konteks itu. Jadi Apakah- kalau satu-satu ayat kayak kita melihat tali itu kalau panjang dia bagus Buset, sekali. kok Kalau 1 tali itu Korintus 4 dipotong-potong nomor kayak tai, 10. nampak? Kristen bodoh karena Yesus. Oke, saya tanya, apakah orang yang sudah bertunangan itu bisa disebut suami istri sampai dia bisa diceraikan? Ya. Menurut adat mereka kalau sudah bertunangan menurut adat ngarang. Yahudi itu Ya. sudah namanya suami menurut- istri menurut walaupun mereka adat mereka, belum menurut Itu dapat dari karangan mana kayak gitu itu? Asumsi. Entah dapat Jadi dari gini, mana dia. Ustadz Sugi gini ternyata sebenarnya setelah ditelusuri kata Tuhan Allah Bapa Rasul dan sampai sekarang ternyata di kitab KBBI itu ternyata beda dengan kitabnya Bible karena Bible itu punya sendiri namanya KBBB, Kamus Bahasa Besar Bible. Makanya mereka punya penafsiran-penafsiran tersendiri, arti-arti tersendiri. Udah, kan? stop dulu. Pak Tarigan, Ngawur kata lagi. tunangan Pak Tarigan. Kata lama-lama tunangan itu kau Pak Tarigan dengerin dulu. utara timur barat laut dan sekarang dari utara timur laut lari dari topik pembahasan. Kata Begitu tunangan aja. itu Pak, kata tunangan itu bahasa orang sekarang apa bahasa orang Yahudi? Hah? Kata tunangan Pak, bahasa orang sekarang apa bahasa orang Yahudi tunangan? Tunangan di dalam Bible yang ada di ayat itu adalah
masa dahulu 2000 tahun yang lalu. Nggak, bahasanya Pak, bahasa sekarang apa bahasa dulu? Tunangan. Iya. Tapi peristiwa yang dahulu itu seperti itu. Oke, baik. Jadi peristiwa orang Bukan soal dahulu bahasanya. bisa didengarkan Pak. Jadi peristiwa orang dahulu kalau bertunangan udah sah berhubungan suami istri. Iya. Iya katanya. Kalau menurut adat mereka sudah tunangan atau bisa berhubungan suami istri, itu kita tidak bisa mengatakan demikian. Nah, Itu Bapak ini maunya kemana? Bapak ini mau kemana sih? dalam konteks itu mereka tidak ada melakukan hubungan suami istri. Anda yang menuduh dia udah berhubungan suami istri, tapi Enggak, saya bertanya kok nuduh, siapa yang nuduh? Masa Allah saya Asal disuruh ketemu nuduh. ten masih koplak. jangan kamu larikan. Dalam konteks itu jelas dikatakan mereka tidak ada melakukan hubungan suami istri. Makanya Memang saya tanya disebutkan, tadi kan disebutkan Pak ayatnya Jadi terakhir kenapa kamu disebutkan tanya, Pak. apakah sudah boleh melakukan hubungan Ya, suami istri? ya. Kalau bertunangan, boleh nggak berhubungan suami istri Pak? Kalau bertunangan, boleh atau tidak? Dalam konteks itu mereka tidak ada melakukan hubungan suami istri. Saya nggak nanya, saya nggak Hendy. menuduh. Saya boleh atau tidak? Iya. Macam mananya? Macam mana? Aduh. Dalam Macam konteks mananya? itu Kepala tidak BRB ini. ada dijelaskan mereka melakukan hubungan suami istri. Tapi kalau Akibat kau ini. dulu bertunangan, Hendy, Akibat dewa bersuami molok ini melakukan semuanya hubungan juga suami istri itu kacau suka semua. kau. Pertanyaannya Pak Tarigan, dengerin baik-baik Pak. Makanya jangan salah Gara-gara dulu, Dewa Molok jangan ini. emosi dulu Pak. Kalau bertunangan, apakah boleh berhubungan suami istri atau tidak? Boleh atau tidak Pak? Kalau si Hendy dulu tunangan boleh. Astagfirullahalazim, nama Anda ganti Tarigu. Tarigu editan. Kayak Juma dulu waktu tunangan dia boleh melakukan suami istri. Soalnya menurut Anda ini tunangan di situ sudah suami istri Pak, di data yang kita baca. Bahkan mau diceraikan. Kalau sudah tunangan namanya berarti sudah suami istri. dilakukan adat jangan ditutup. istiadatnya. Diulang Pak, diulang Pak. istiadat sudah Diulang dulu Pak, dilakukan. diulang. Jangan ditutup suaranya dia. Diulang Pak, diulang coba. Diulang. Kalau sudah bertunangan berarti sudah ada ikatan adat. Berarti boleh bersetubuh. Ya. Ya, Di dalam Mas, konteks coba carikan itu saya yang mereka pinter, tidak Hos. ada Rata-rata melakukan koplak semuanya. Gimana mau cari Ustaz? Kagak Dengerin dulu, ada. dengerin dulu. Frankie ada di bawah. Frankie ada di bawah. Pertanyaanmu ngawur jadinya. Enggak. Dengerin dulu dia. Diulang Pak, apakah kalau sudah bertunangan sudah boleh week Pak? Kalau Anda dulu, kalau Anda boleh. Ini di dalam kasus ini Pak, di dalam data ini Pak. Di Saya dalam nggak ada- kitab itu saya nggak tidak termasuk di ada data itu, mereka melakukan hubungan suami istri. Berarti nggak Tapi boleh ya, kalau Pak? Anda bertunangan terserah Anda melakukan apapun mau Anda. Jadi nggak boleh Pak di situ ya. Jadi bukan suami istri ya Pak? Iya. Iya katanya. Mereka sudah bertunangan, tunangan sebagai suaminya dan tunangan menjadi sebagai bukan menjadi istrinya, kan begitu. Apa bedanya begini Pak Tarik? Apa bedanya tunangan dengan suami istri Pak? Hah? Apa bedanya tunangan dengan suami istri? Ya. Beda lah. Bedanya apa Pak? Tunangan ikatan perkawinan. Terus kalau aku suami istri? Suami Takut istri. laki-laki dari wanita, istri Suami perempuan takut dan istri. seorang laki-laki. Sepertinya penjelasan Bapak sama antara tunangan dan suami istri Pak, sama terikat. Masa tunangan ikatan pernikahan? Jadi kamu Gimana sih Pak ini? karena Caranya, Pak? pertanyaanmu menyatakan apa beda tunangan sama suami istri. Ya coba diulang Suami- lagi ya. Coba diulang lagi. Suami sama tunangan dengan suami beda lah. Beda. Istri wanita, suami laki-laki. Oke, kalau begitu Pak, pertanyaan selanjutnya, di data yang tadi mereka ini bertunangan atau mereka sudah suami istri? Ya. Mereka bertunangan. Jadi belum suami istri. Iya. Saat
menurut adat mereka, Mati menurut balik, adat mati balik. mereka, Ya, sekolah. calon suami dan calon Dan istri rasa itu apa? udah boleh dipanggil suami dan istri. Bisa saja seperti itu kan? Sepertinya Bapak belum pernah membaca kali. Bisa Pak Yan dibaca ulang Pak Yan supaya dia paham. Pak Yan datanya coba dibaca ulang. Oke, sebentar Bang Andi. Saya buka Kayaknya dia dulu belum Bang pernah Andi. denger. Kita dengerin dulu ya Pak Tarigan ya. Kita dengerin. Oke, dulu, Pak Pak. Pak Tarigan. Ini satu Sebentar Bu Korintus Rama, sampai dibaca 10 dulu nih, sebentar. Bapak. Jangan pindah ke Korintus dulu. Kita baca dulu. Oke, Pak Tarigan dengar baik-baik ya. Sambil ini. Habis ini saya Pak Tarigan. bertanya ya. Ya, nanti Pak Tarigan bertanya. Tapi saya akan membaca satu perikop, Pak. Ya, satu perikop, Pak, supaya nggak kemana-mana ya. Matius 1 di Matius, iya benar Bang. Matius 1, dengerin Pak. Ayat 18, nomor 18. Kelahiran Yesus Kristus. Di situ perikopnya itu, Pak. Ya. Yang 18 nih. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, berarti ibunya Yesus ya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Betul, haleluya. Oke, ke-19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Iya, Betul. Ini udah nikah ya, Pak ya? betul. Oke. Yang 20-nya, Pak, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anaknya dalam kandungan adalah Roh Kudus. Apakah ini sudah menikah atau belum, Pak? Ya belum. Oke. Nah. Begini ya. Lanjut. Sudah dibaca Nah, lanjut, ya. Bang. Tadi di awal pembacaan udah Pak, tunangan. sebentar Pak Tarigan. Di awal pembacaan tadi itu bertunangan tapi sudah mengandung Roh Kudus gitu. Jadi Bunda Maria ini mengandung dan bertunangan ya Pak ya, betul ya? Hah? Iya, mereka tunangan si Yusuf. Bisakah orang bertunangan dalam keadaan mengandung Pak? Nah, Di mana Pak? iya. Dia sudah tunangan. Waktu Kemudian tunangan itu Maria dalam keadaan mengandung atau tidak Pak? Waktu saat tunangannya, Iya. mungkin saja saat tunangan itu Maria belum mengandung. Berarti Anda tidak mendengar dari tadi, diulang Pak Yan. Dia nggak dengar dari awal. Coba diulang lagi Pak Yan supaya dia dengar baik-baik. Yang lain jangan diganggu. Oke, 18 ya. Dengar Pak baik-baik, Pak. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup Stop. sebagai suami istri. Lanjut. Stop. Jadi di situ Pak, Bunda Maria sudah mengandung dari Roh Kudus, bertunangan dengan Pak Yusuf, begitu Pak Tarigan. Betul apa betul? Iya. Iya, betul. Menurut Anda wajarkah orang bertunangan dalam keadaan mengandung? Iya. Si Maria sendiri belum tahu dia sudah mengandung di situ. Loh. Maria nggak tahu, orang lain tahu. Ah, Oh, dia masih perawan di situ. tapi udah mengandung. Masih perawan. Tapi udah mengandung. Ya. Sudah mengandung itu karena cerita itu kan coba baca ke berikutnya. Penjelasan berikutnya nanti. Coba baca lanjutkan. Ya mereka pertama Pak, Maria itu sudah mengandung dari Roh Kudus dan bertunangan Pak. Pertanyaan, apakah adat di zaman dulu itu boleh bertunangan dalam keadaan perempuan mengandung? Ya. Saat di sini, saat mereka tunangan itu, bisa saja Maria belum paham bahwa dia akan mengandung, dalam keadaan mengandung. Kalau Maria nggak tahu dirinya mengandung, kenapa Matius tahu? Loh, ini kan setelah malaikat menjelaskan, setelah Tuhan menjelaskan,
Kalau begitu Maria tidak tahu dirinya mengandung dan dia bertunangan, tapi Coba ternyata memang dia lanjutkan dulu, Pak. Ntar dulu Pak. Jadi Pak Tarigan mengatakan Bunda Maria itu nggak tahu kalau dirinya mengandung sehingga dia bertunangan. Iya. Padahal sebenarnya dia sudah mengandung. Faktanya ya Pak ya. Kalau tidak diberitahu sama malaikat, Bunda Maria sendiri tidak tahu bahwa dia mengandung. Oke. Sudah mengandung. Sekali lagi Pak, waktu dia bertunangan sama Yusuf, Maria mengandung atau belum mengandung? Iya. Sudah mengandung. Sudah mengandung. Menurut Anda, apakah tradisi di zaman itu boleh bertunangan dalam keadaan mengandung? Bisa saja si Maria Bisa saja. belum mengetahui dirinya balik Kenapa diputar mengandung lagi? karena belum lagi? dikasih tahu oleh malaikat, belum diberitahu oleh Tuhan dia mengandung. Oke, jadi kalau kita nggak tahu diri kita mengandung, boleh bertunangan ya? Iya bisa aja. Bisa. Tapi setelah Orang tahu masih bagaimana perawan nasib? Tapi setelah Orang tahu masih bagaimana? perawan kok. Hah? Terus kapan Bunda Maria tahu kalau dirinya mengandung? Setelah diberitahu malaikat Tuhan. Tapi waktu setelah diberitahu malaikat Tuhan, masih bertunangan atau sudah suami istri? Sudah. Sudah suami istri? Udah bertunangan. Berarti Bunda Maria tahu kalau dia mengandung bertunangan? Loh. Kayak mananya kawan ini? Oke, nggak apa-apa. Jadi Bunda Maria ini nggak tahu ya Pak. Waktu dia bertunangan belum dikasih tahu oleh malaikat dia itu sudah mengandung. Oke, jadi waktu yang 18 ini Maria belum mengetahui bahwa dia mengandung ya Pak, betul ya? Iya. Oke, kita ke 19 Pak. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Ini kenapa mau menceraikan, Pak? Iya, karena karena memang di situ sudah diketahui bahwa si Maria itu udah ada gosip, ada isu yang mengatakan si Maria sudah mengandung. Lanjut Bang Handi. Jadi yang lebih mengetahui itu Yusuf daripada Maria, Bang Handi. Lanjut Bang Handi. Emangnya tunangan itu, peristiwa cerita itu, besok dia tunangan, ini hari Yusuf mau menceraikan langsung gitu. Pemikiran kalian itu berlangsung sesingkat itu, kayak gitu ceritanya. Enggak. Kita enggak berpikir begitu, Pak. Enggak berpikir begitu kita, enggak. Itu kan ada prosesnya semua. Oke. Enggak seperti dalam pikiran kalian, semalam tunangan, ini hari langsung Yusuf mau ceraikan karena sudah bukan. Enggak seperti itu, dangkal kali lah penafsiran kalian tentang. Kami enggak berpikir begitu, Pak. Kenapa Anda tahu pikiran saya? Janganlah terlalu dangkal pengertian kalian. Kalau begitu kita gali sedalam sumur bor, boleh ya Pak ya? Biar nggak dangkal ya. Terserah. Ya baik. 6 paralon turun ke bawah nih. Berapa itu kok 6 paralon? 6 kali 6 36 ya? 36 meter ke bawah nih Pak. Biar kita dalam gitu ya. Boleh Pak ya? Kira-kira Maria itu di umur berapa kandungannya baru dia tahu, terus kemudian dia bertunangan Pak? Di umur berapa? Nggak dijelaskan kandungannya umur berapa. Terus kemudian Pak Yusuf ini menikahi Maria itu dalam keadaan Bunda Maria sedang hamil ya Pak ya? Mengandung? Iya. Kalau Yusuf itu nggak tahu, belum tahu. Yusuf itu nggak tahu dia saat tunangan itu Maria sudah mengandung. Waktu dia menikahi dia Pak sebagai istrinya udah tahu? Iya. Ya waktu sah mereka jadi suami istri, udah tahu lah. Udah tahu bahwa istrinya mengandung. Ya tahu lah, orang dikasih tahu sama malaikat. Gimana? Makanya dia mau menceraikannya ya Pak ya? Iya, itu sebelum diberitahu sama malaikat, dia diam-diam mau. Karena begitu, karena ada kecurigaan dia, kan bisa aja gitu ya kan. Jadi mereka ini menikah, Bunda Maria dalam keadaan mengandung ya Pak ya? Iya, menikah. Tunangan dibilang menikah aja cuma
Anehnya. Payah Tuna- kali. tu- tunangan apa- tunangan apa menikah, Pak? memancing keributan nampaknya. Pertanyaanmu itu menjebak orang. Kau pikir aku kaleng-kaleng mau dijebak dengan pertanyaan seperti itu. Aduh. Kami nggak niat mau menjebak Kau Pak Tariga. pikirnya yang orang goblok kami ini. Enggak, Pak, Bapak pinter, Pak. Siapa bilang orang begitu? Enggak. Bapak pinter loh. Ah. Siapa bilang Bapak seperti itu? Enggak lah. Jadi Bapak- oke. Apa masalah buat kalian di situ? Enggak ada masalah, Pak. Siapa yang nyari masalah? Kalau nggak ada Kalau masalah, pintar kenapa menuhankan ngapain anaknya orang ini? Kita Coba tanya, debat di sini kalau nggak ada masalah. Pak, kalau Bapak pintar, kenapa masih menuhankan anaknya orang? Iya. Anak siapa? Gak pernah aku Anak menuhankan anak Maria. orang. Hah? Maria kan orang itu, Maria kan orang. Iya. Saya tidak pernah Manusia. menuhankan anak orang. Kata kau itu anak orang. Terus itu Yesus anak apa? Saya menuhankan karena memang dia Tuhan. Anak Allah. Oh, jadi ini Yesus ini lahir anak Allah melahirkan. Iya. Ya buset. Hah? Jadi Allah melahirkan, Pak. kalau Perasaan Maria yang melahirkan. Siapa yang Tadinya melahirkan bukan sih? Tuhan. Oke. Ukti. Tadinya Kalau dia Yesus itu disebut bukan anak Allah, Tuhan. berarti Allah melahirkan Nanti begitu dalam setelah pikiran memenuhi Anda. syarat, yaitu menjadi mayat, baru bisa jadi Tuhan. Oke, Harus jadi enggak mayat ini dulu. Bunda Roma Rahma ini tadi 14 kita nomor ya dulu. 9 ya. Ya, syarat menjadi Kulihat Tuhan dulu harus jadi mayat kedangkalan dulu. pikirannya, sedangkal itukah pikirannya? Kalau ada dia yang mengatakan dikatakan Yesus anak itu Allah, dituhankan apakah karena harus memang dia Allah Tuhan, itu yang bohong, itu melahirkan? penipuan. Itu Bu. Itu dusta gitu, ya. Kalau Jadi- Bapak bilang anak Allah, Pak, Israel juga anak Allah. Banyak anak Allah. Semua orang yang dipenuhi Roh Kudus disebut anak Allah, Pak. Berarti banyak Tuhanmu dong. Itu anak rohani, anak rohani. Oh, gitu ya. Bapak ini pintar. Pandai sekali Bapak ngeles loh. Iya. Tadi Maria itu, ya, Bukan, Maria kan saya bukan melahirkan ngeles. manusia, Pak. Saya yang dilahirkan. saya membimbing Yang- kamu ke dalam kebenaran supaya pikiran kamu yang dangkal itu bisa dituntun ke dalam kebenaran. Oke. Sebelum aku lanjut, aku baca dulu 1 Korintus 4:10 ya, Pak. Kristen itu bodoh karena Kristus ya. Aku lanjut ya. Gini, Pak. Maria kan melahirkan manusia Yesus. Berarti Yesus itu anak manusia toh. Ya kan, Pak? Hah? Ah? Apa tadi? Maria Yesus? melahirkan Yesus. Yesus ini kan anak Maria. Maria kan manusia. Manusia melahirkan manusia. Binatang melahirkan binatang. Apa betul, Pak? Iya. Melahirkan iya. Nah, kan aku kan pinter. Siapa pinter, Pak? Aku atau Bapak? Iya. Kuakui kalau kamu melahirkan anak kamu, ya kan? Iya, makanya aku bilang manusia melahirkan manusia, Pak. Kalau hewan Iya, betul. melahirkan hewan. Iyalah, nggak Nah, pernah cocok hewan aku melahirkan bilang. manusia. Iyalah, makanya jangan menolak kalau aku bilang Yesus manusia, Pak. Toh, cocok mito. Nah, kita lanjut. Ya. Di dalam perjanjian lama, Tuhan yang mematikan dan Tuhan pula yang menghidupkan. Nah, ketika Maria mati, siapa yang mencabut nyawanya, Pak? Ya, Maria mencabut nyamanya ya Tuhan lah, Allah. Oh, berarti dorhaka lah, durhaka. Bahasa Indonesianya durhaka. Bahasa Makassarnya dorhaka, Pak. Itu Yesus mencabut nyawanya mamanya, Pak. Hah? Dia kira Bapak pintar lah. Yesus sebagai Tuhan, dia berkuasa. Berkuasa menyabut nyawa ibu juga, ibu Bunda Erena berkuasa. Kalau kamu menyatakan Mana Tuhan pula itu Irena, Pak? berhaka, terserah kamu. Silakan kamu menyatakan Tuhan Yesus itu Allah itu, Tuhan itu durhaka. Tidak apa-apa. Karena dia memang Tuhan, baguslah. karena dia berkuasa. Kalau Ya, kau bilang baguslah dia Bapak berkuasa, mengakui. silakan kamu Ya, hujat dia ini- durhaka, silakan, nggak masalah. Loh, kok hujat?
Lah kenapa kau hujat, Pak? Bapak sendiri mengakui barusan. Ya, Kenapa kau bilang kamu aku yang hujat, Pak? menyatakan dia durhaka. Silakan kamu menghujat dia Di durhaka. dalam Silakan. perjanjian lama, Karena Pak. dia adalah Perjanjian Tuhan. lama, Pak. Aku bacakan Punya ya, Immanuel di kuasa. perjanjian lama, Pak, tertulis ya di Immanuel, Tuhan yang mematikan dan Tuhan yang menghidupkan. Nah, kalau kau bilang Yesus itu Tuhan, Pak, dia mematikan mamaknya itu, Pak. Doraka toh? Iya. Kalau sebagai Tuhan dia berkuasa. Kalau kau bilang dia berdurhaka, silakan kau bilang dia berdurhaka. Nggak Kok salah, apa-apa. Pak? Itu bibelmu, Pak. Silakan kamu Bibelmu. hujat Kenapa dia. kok? Silakan kamu hujat Korintus dia 1, anak Pak. durhaka. Pak, Silakan 1 kamu Korintus hujat dia 4. anak haram. Silakan kamu dia anak Anak durhaka hujat. Pak, sadarlah. Pak, Tuh Allah 1 Tuhan Korintus, menyatakan yang menghujat Allah Tuhan Yesus itu dosanya tidak bisa diampuni sampai kiamat. Yang menghujat, Pak. Sini ku kasih tahu, Pak. Bapak bilang pantas ya 1 Korintus 4:10. Kristen bodoh karena Kristus. Begini, Pak, bunyinya. Kalau kau menghujat anak manusia, Yesus kan anak manusia, dosamu diampuni. Tapi kalau kau menghujat Roh Kudus, dosamu tidak diampuni, Pak. Belajarlah dulu kau, Pak. Kenapa kau itu bilang cerdas kau begitu pikiranmu? Roh Kudus sama Gimana, Yesus, Bapak ini? kalau sama Yesus, sama Allah, sama Tuhan itu. Sama siapa, Pak? Kalau kau menghujat Bapak ini Yesus suka sebagai lupa-lupa. manusia, dosamu diampuni. Tapi kalau Ya kan? menghujat Yesus sebagai Tuhan, karena dia Tidak sebagai ada Tuhan di yang situ, Pak. berkuasa, Baca kamu Bibelmu, menghujat Pak. dia. Tidak ada di situ bunyi seperti itu, Pak. Pak, tidak ada seperti itu bunyinya, Pak. Kau menghujat Yesus sebagai Tuhan, dosamu tidak diampuni. Tidak ada, Pak. Iya. Tertulis Roh- di situ, roh Pak. itu Tuhan Kalau itu kan kau roh. menghujat anak manusia, dosamu diampuni, Edison. Tapi Iya, kalau Allah kau kan itu menghujat roh. Roh Roh Kudus, Yesus tarigan, itu nama dosamu tidak manusia. diampuni sampai Tapi kiamat. Tuhan Yesus, kalau Yesus saja dia manusia. Tapi kalau Tuhan Yesus itu adalah Allah yang jadi manusia. Sejak kapan Yesus jadi Tuhan, Pak? Sejak kapan dia jadi Tuhan, Pak? Coba kau cerita kepada kami, Pak. Coba. Tuhan Sejak kapan? Yesus sejak sebelum dia lahir. Oh, jadi yang mati di salib itu, dibunuh, diludahi itu Bahasanya Tuhan, biasa Pak. aja, Burama biasanya biasa, bahasanya biasa aja. Kayak ini jadi Batak, Pak, jadi Batak. Jangan. Oh, yang oke. Aku mode seperti biasa ya, Pak. Kembalikan mode seperti biasa. Pak, yang mati di salib itu Tuhan atau siapa, Pak? Iya. Yang mati di salib itu, yang mati itu adalah Yesus sebagai manusia. Yesus. Jadi yang menebus dosamu bukan Tuhan. Bapak salah lagi. Kalau Tuhan di Bibelmu itu Yesus. Tuhan yang mati menebus dosamu, Pak. Yang menebus dosa itu Tuhan Yesus. Yang mati itu Yesus. La ilaha illallah. Yang mati itu siapa, Pak? Coba Yang Bapak mati- ulangi lagi. Yang mati itu siapa? Yesus. Manusianya apa Tuhan, Pak? Yang menebus dosa itu Tuhan Yesus. Yang mati. Ku bilang, Pak, yang astagfirullah. Ku bilang yang mati, Pak, itu yang mati. Yesus sebagai manusia. Yang Yesus mati. itu nama berarti, kemanusiaan. Yesus Berarti itu nama Bapak, kemanusiaan. berarti gagal, Pak, penebusan dosa karena di Bibelmu itu yang menebusmu itu Tuhan. Persalah lagi kau dong, sia-sialah kau. Yang menebus itu Tuhan Yesus. La ilaha illallah. Yang mati manusia Yesus, yang menebus Tuhan Yesus. Bagaimana kau ini pikiranmu? 1 Korintus 4:10. Kristus bodoh karena Kristus bodoh. Ten bodoh karena Kristus. Makanya jadi supaya kamu paham, kalau ingin kamu Tanya paham, dulu, Pak. kalau Bunda Rama, supaya kamu Iya, Pak. paham sekali mengenal Yesus dengan baik, silakan kamu dibaptis jadi orang Kristen dulu ke gereja rajin. Janganlah, Pak. Di sana nanti kamu akan mengetahui paham betul Pak. apa itu Tuhan Pak Yesus, Tarigan. apa itu Yesus. Pak Tarigan, berhenti kau dulu, Pak Tarigan. Aku itu Iya. masih sehat, Pak. Aku masih Iya. sehat. Tidaklah aku mau menuhankan manusia, Pak.
Masa Kulihat aku mau kalian menuhankan penasaran manusia, sekali Pak? Aku tentang masih Yesus sehat. ini, Pak, supaya aku kalian tanya, paham tentang yang Yesus mati, betul. Tarigan, Supaya Edison, enggak Tarigan, Edison, begini, halo. yang mati Supaya kamu paham jawab dulu, tentang belum Yesus, kau jawab tadi, kamu Pak, minta kehadiran belum Roh kau jawab untuk tadi, Pak, membimbingmu. Datang please kau ke tolong jawab. gereja supaya diurapi Roh Kudus. Di Oh, situ Bapak nanti pura-pura kau tuli. betul-betul paham Bapak tentang pura-pura Yesus. tuli ditanya, Pak, yang mati itu disalib itu siapa? Jawab dulu. Yang Yes. mati disalib siapa, yo? Yes. Yesus. Yang mati manusianya atau Tuhannya, Pak? Ketuhanannya atau kemanusiaannya? Lo yang menebus dosamu itu manusia toh.